Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Siswa-siswi kelas 10 Makkah SMA IT Rahmaniyah Full Day School. Semoga kalian di rumah tetap sehat semuanya dan selalu dalam rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Mansur kali ini akan berbagi materi yaitu yang terkait dengan berpakaian sesuai syariat Islam, baik untuk yang ikhwan maupun yang akhwat. Baik, di sini Pak Mansur mulai dari apa saja sih yang akan kita pelajari di materi ini. Yang pertama kita nanti akan Pak Mansur sampaikan identitas materi belajar kita, kemudian tata konsepnya, materi belajar kita hari ini, dan juga nanti ada latihan dan tugas. Baik, teman-teman semua, selanjutnya saya coba akan ke identitas di materi kali ini, itu untuk materi berpakaian sesuai syariat Islam ini kadeknya atau kompetensi dasarnya. Yang pertama menjelaskan pengertian berpakaian sesuai syariat Islam. Yang kedua menampilkan contoh-contoh adab dalam berpakaian sesuai syariat Islam. Yang ketiga mempraktikkan adab dalam berpakaian sesuai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengalaman belajarnya, di kalian nanti membaca literatur yang berkaitan dengan berpakaian sesuai syariat Islam. Yang kedua, kalian nanti akan mendiskusikan bagaimana berpakaian sesuai syariat Islam. Kemudian ke peta konsep, setelah ke identitas kita ke peta konsep dari materi ajar kita. Jadi untuk materi berpakaian sesuai syariat Islam ini ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama kaitannya dengan pengertian berpakaian sesuai syariat Islam. Yang kedua, ketentuan. Bagaimana sih ketentuan dari berpakaian sesuai syariat Islam. Yang ketiga, keutamaan dari berpakaian sesuai syariat Islam. Dan yang keempat, contoh dan pembiasaan berpakaian sesuai syariat Islam. Ini untuk yang kita pelajari. Selanjutnya kita ke materi belajar. Nah, materi ini ada pengertian ketentuan, keutamaan, juga contoh dan pembiasaan terkait dengan berpakaian sesuai syariat Islam. Oke, kita yang pertama pengertian. Jadi pengertian berpakaian sesuai syariat Islam yaitu mengenakan pakaian untuk menutupi aurat dan sekaligus perhiasan untuk memperindah jasmani seseorang. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai anak Adam, anak Adam itu kita semua manusia. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Kata walibasut taqwa dzalika khair Dan pakaian takwa itu adalah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Itu terkait dengan pengertian. Kemudian materi belajar berikutnya adalah ketentuan ketentuan dalam berpakaian yang sesuai syariat Islam. Meskipun secara bentuk bisa beragam yang namanya pakaian
busana, namun pada prinsipnya dalam berbusana atau berhias harus memenuhi ketentuan ya dalam Islam, yaitu sebagai berikut. Pertama, menutupi seluruh badan atau aurat selain yang dikecualikan. Nanti ada contohnya gitu ya. Kalau misalnya untuk perempuan hanya yang boleh terlihat itu wajah ya dan telapak tangan. Kalau laki-laki antara pusar dan lutut. Yang kedua, bukan sebagai perhiasan yang membangkitkan syahwat. Jadi jangan sampai ya berpakaian itu mengundang syahwat, baik itu lawan jenis maupun lawan jenis gitu ya. Kemudian yang ketiga, kainnya tidak transparan ya atau tidak tipis. Yang seperti itu gitu. Jadi tidak boleh. Kemudian yang keempat, longgar atau tidak ketat ya sehingga tidak dapat menggambarkan lekuk-lekuk tubuh ya. Sekarang banyak sekali kejadiannya gitu ya atau realitasnya, baik itu yang akhwat maupun yang ikhwan ya, terutama yang akhwat gitu ya, kadang mengumbar bentuk lekukan tubuhnya dengan memakai misalnya celana legging tanpa ada memakai rok lagi, atau misalnya pakaian lagi yang dikenakannya sehingga bentuk tubuhnya dan sebagainya gitu ya. Nah ini harus dihindari gitu ya. Begitupun juga sama yang ikhwan gitu ya, yang laki-laki ya, walaupun laki-laki tetap tidak boleh memakai pakaian yang sangat ketat ya, transparan dan sebagainya, tetap dijaga kesantunan dalam berkostum atau mengenakan pakaian. Yang kelima ya, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Ini bagi yang perempuan ya. Jadi laki-laki misalnya pakai celana pendek gitu ya, perempuan misalnya itu menyerupai laki-laki, atau sebaliknya laki-laki menyerupai perempuan ya, laki-laki pakainya misalnya rok gitu ya, atau gaun perempuan itu juga tidak boleh. Kemudian yang keenam, lebih baik tidak memakai wangi-wangian gitu ya. Jadi sebetulnya memakai wangi-wangian ini boleh gitu ya, namun tidak boleh berlebihan gitu. Karena kadang kalau memakai wangi-wangian berlebihan itu akan mengundang daripada syahwat gitu ya, lawan jenis dan sebagainya, sehingga menimbulkan kemaksiatan. Kemudian tidak untuk mencari popularitas gitu ya. Jangan sampai berkostumnya mengenakan pakaiannya kalian itu hanya untuk mencari popularitas gitu ya, supaya tenar gitu misalnya. Mengenakan pakaiannya supaya kamu itu jadi viral gitu ya, itu jangan sampai. Tetap dijaga adab, etika aturannya dalam berpakaian. Jadi teman-teman semua terkait dengan ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Kemudian materi belajar berikutnya adalah keutamaan berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, apa keutamaan yang pertama? Yaitu bernilai ibadah. Jadi ketika kalian sudah berpakaian sesuai syariat Islam, ya sudah menutup auratnya, maka ketika kalian berpakaian itu adalah bernilai ibadah. Jadi hal itu bisa mengalir dari karena cara kalian berpakaian. Gitu. Justru bisa menjadi dosa kalau misalnya kalian tidak sesuai berpakaiannya dengan syariat Islam. Yang kedua, menghindarkan orang lain dari maksiat. Ya, kalau kamu benar-benar menutup aurat kamu, tidak berpakaian ketat gitu ya, kemudian juga berpakaiannya menutup semua aurat, itu akan menghindar atau dapat menghindarkan daripada maksiat. Yang ketiga, terhindar dari panas matahari dan polusi. Ya pasti gitu ya. Coba kalau kamu misalnya kemana-mana gitu ya, pakaiannya hanya misalnya kaosnya lekmong gitu ya, kemudian celananya pendek ya, jadi kulit badannya itu kemana-mana gitu ya, posisi panas gitu, atau misalnya hujan, coba itu akan merusak secara logikanya akan merusak tubuh badan kalian gitu ya. Tapi ketika kita semua berpakaian menutupi aurat gitu ya, kemudian tidak terlalu ketat, kemudian juga tidak terlalu tipis, maka akan melindungi gitu salah satunya untuk tubuh kita. Kemudian yang keempat, penampilan terlihat lebih sopan gitu ya, penampilan terlihat lebih sopan. Ini dua kalinya pulang. Jadi kalau kamu memang sudah berpakaian sesuai Islam, insya Allah ya, tidak justru tidak akan menjatuhkan harga diri kamu. Ketika kamu sudah berpakaian sesuai Islam, maka otomatis kamu akan terlihat sopan dan orang akan menghargai kalian gitu ya. Yang berikutnya adalah menunjukkan diri dan mudah dikenali identitas sebagai pakaian muslim. Nah ini salah satu pembeda kalian dengan orang-orang non muslim gitu, atau orang-orang kafir gitu. Kalau orang-orang kafir, orang-orang non muslim kadang-kadang tidak memperhatikan ya bagaimana etika adab berpakaian gitu ya.
Orang-orang luar negeri, orang barat, bisa kalian perhatikan gitu ya, berpakaiannya coba gitu ya, memamerkan yang namanya aurat, memamerkan namanya tubuh gitu ya. Nah, untuk Islam sendiri tidak seperti itu. Nah, kalian harus jaga gitu ya. Itu teman-teman semua. Baik, selanjutnya adalah materinya terkait dengan contoh. Nah, ini ya, contoh membiasakan berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, ini ada gambar ya. Nah, ini berpakaian muslimah yang baik dan benar, menutupi aurat sesuai syariah. Yang pertama nih, lihat perhatian batas aurat muka dan telapak tangan. Jadi auratnya itu adalah hanya yang boleh terlihat hanya wajah aja dan telapak tangan. Ada hadisnya dalam riwayat Abu Daud ya, nomor 3880. Kemudian menutupi dada. Nah, jadi jilbab kita atau kerudung kita menutupi dada gitu ya. Karena anak fashionalis sekarang ya, kerudung itu dipakai hanya menutupi leher gitu. Yang baik, yang betulnya adalah menutupi sampai dengan dada gitu. Itu yang syariat Islam. Yang ketiga, longgar, tidak transparan gitu ya. Ini longgar, tidak transparan. Jadi jangan sampai ketat gitu. Pakaian untuk perempuan khususnya akhwat itu harus jangan ketat, harusnya longgar gitu. Kemudian tebal kalau bisa ya, pakaian yang dikenakannya gitu. Selanjutnya, menutupi mata kaki. Ini untuk perempuan ya, atau akhwat harus menutupi mata kaki. Sesuai yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Nasai. Nah, ini sebagian dari laki-laki. Kalau laki-laki nggak boleh sampai menutup mata kaki. Kalau perempuan harus justru untuk menutup mata kaki, biasanya dengan kaki misalnya. Itu ya teman-teman semua untuk yang akhwat. Selanjutnya untuk yang ikhwan atau yang laki-laki, ya batas aurat laki-laki itu antara pusar gitu ya, sampai dengan lutut. Nah, ini harus benar-benar tertutup gitu. Kemudian tidak terlalu tipis ya. Jadi pakaian yang dikenakan ini tidak terlalu tipis ataupun terlalu ketat. Tuh, jadi inilah yang membedakan kalian nanti harus sopan gitu ya, santun dalam berpakaiannya bagi yang ikhwan. Kemudian pakaian tidak menyerupai perempuan. Nah, tadi ya sudah disinggung sedikit. Laki-laki jangan sampai menyerupai perempuan gitu ya. Misalnya pakaiannya yang seksi gitu ya. Ketat, ini kan juga menyerupai perempuan kadang-kadang. Atau misalnya pakainya rok gitu ya. Nah, itu jelas-jelas tidak diperbolehkan. Oke, itu ya teman-teman semuanya dengan materi berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, selanjutnya adalah kita ke latihan atau tugas. Nah, ini ada tugas ya. Nanti juga Mas akan note lagi di Google Classroom. Kalian nanti bisa jawab gitu. Dan ini menjadi nilai tugas harian kalian. Kemudian juga untuk tugasnya nanti kalian membuat clipping ya, atau mencari 5 gambar yang dapat dicontoh dalam berpakaian dan berpenampilan, dan juga 5 gambar yang tidak patut untuk dicontoh dalam berpakaian. Nah, silakan dicari ya 5 gambar yang bisa dicontoh dan 5 gambar yang tidak bisa dicontoh atau jangan dicontoh. Kemudian buat clipping atau dalam bentuk PDF, kemudian dikirim ke tugas di Google Classroom atau kirim ke Pak Mastur. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Demikian untuk materi PAI pekan ini. Silakan kalian juga bisa kembangkan lagi untuk materi terkait dengan berpakaian sesuai syariat Islam ini ya, dan cari ya literatur atau sumber terkait dengan materi ini ya. Silakan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, diskusikan, ditanyakan, bisa kalian langsung komunikasikan dengan Pak. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.